Pas lagi sholat Allahu Akbar, hujan deras, batal sholat kita. Kenapa? Karena hujan turun tadi. Lalu apa yang kita lakukan? Cepat keluar, tadai air hujan, kemudian terus wudhu dengan air hujan itu. Maka kalau tayamum kita itu lantaran tidak ada air, maka begitu ada air langsung batal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang duduk terakhir, yaitu duduk tasyahud. Mari kita lanjutkan. Kok berdengung? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Thumma yad'u bima ahabba. Kalau sudah selesai tahiyat akhir, kita sudah membaca tasyahud, maka dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan yang ia mau, sesuai dengan yang ia sukai. Kita berdoa kepada Allah selesai tahiyat akhir sebelum salam, itu sesuai dengan yang kita sukai. Yang jelas doa itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Walaupun kita sukai tapi bertentangan dengan syariat, ditinggal, jangan dilakukan. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum falyata'awwad min arba'in min adzabin nar. Apabila telah selesai bertasyahud salah satu di antara kalian, maksudnya adalah ketika kalian sudah selesai membaca bacaan tahiyat akhir, falyata'awwad, maka hendaklah berlindung kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. Berlindung kepada Allah yaitu 4 hal. Apa itu? Min adzabin nar. Yang pertama adalah berlindung dari siksaan api neraka. Yang kedua, wa'adzabil qabri, berlindung dari siksaan kubur, dari azab kubur. Yang ketiga, wa fitnatil mahyaya wal mamati, berlindung dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Wa fitnatil masihid dajjal, dan yang keempat adalah dari fitnah masihid dajjal. Inilah ketika kita berdoa setelah selesai tasyahud. Umpamanya kita sudah selesai membaca innaka hamidum majid, baru kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Boleh seperti itu, yang penting 4, terbolak-balik enggak apa-apa. Yang penting 4 ini kita baca, mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari azab kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah masihid dajjal. Setelah kita membaca tadi, tsumma yad'u li nafsihi bima ahabba, lalu berdoa dengan kebutuhan diri sendiri sesuai dengan yang kita suka. Kita butuh apa kepada Allah? Hari ini kita perlu apa kepada Allah? Besok kita perlu apa kepada Allah? Apa keperluan kita kepada Allah? Itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Umpamanya begini, kita perlu diampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita membaca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Terus kita berdoa untuk diri kita, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta bi minni a'lamu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Umpamanya begitu. Atau kita berdoa karena pengen, umpamanya kita punya orang tua yang sakit, lalu kita berdoa dalam diri kita, ucapkan dalam batin kita, kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah ibuku, ya Allah sembuhkanlah bapakku, ya Allah sembuhkanlah sianu, umpamanya begitu. Dan ini juga dilakukan oleh Imam Ahmad ketika mendoakan kepada gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Ahmad memohonkan ampun kepada Allah terhadap Imam Syafi'i di dalam sholatnya. Itu sudah dipraktekkan oleh ulama terdahulu. Maka disunnahkan setelah kita membaca tasyahud, sebelum kita mengucapkan salam, disunnahkan berdoa, yaitu mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan dari Masiihid Dajjal, fitnah Masiihid Dajjal. Setelah itu berdoa sesuai dengan yang kita mau. Wa in kana imaman, kalau yang bertasyahud itu kebetulan dia adalah menjadi seorang imam, lam yatul ad-du'a, jangan panjang-panjang doanya. Nanti berdoa sampai setengah jam, makmum gelisah, ini kenapa imam ini apa hidup apa masih, nah, jadi bingung di akhirnya. Ada yang ngingok ke belakang, ke depan itu ditengok, oh masih melek, rupanya belum mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau jadi imam jangan lama-lama gitu. Ya makmum juga nggak boleh lama-lama. Nanti imam sebentar, makmumnya lama-lama, itu ya juga nggak boleh yang seperti itu. Wal afdalu ayyad'u bima ruya Ali karramallahu wajhah. Dan yang afdal itu setelah kita memohon perlindungan dari 4 hal itu, 4 hal tadi adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainat tasyahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa di antara tasyahud dan salam, bainat tasyahudi wa taslimi. Rasulullah membaca bacaan antara tasyahud dan salam, artinya sebelum salam, sesudah tasyahud, Rasulullah berdoa, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta bihi minni a'lamu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu doa Rasulullah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma akhartu, dan dosa-dosa yang belakangan, wa ma asrartu, dosa-dosa yang aku tidak tahu, yang sir, yang tersembunyi, wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang nampak, yang tidak tersembunyi, wa ma asraftu, dosa-dosa yang aku berlebih-lebihan, wa ma anta bihi minni a'lamu, engkaulah yang lebih tahu daripada aku. Allah lebih tahu dosa kita daripada kita. Kadang-kadang kita ini nggak tahu dosa kita, tapi Allah tetap mencatat dosa kita. Antal muqaddimu wa antal muakhir, engkaulah yang maha mendahulukan dan engkaulah yang maha mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Loh, pertanyaannya, kok Nabi minta ampun? Apakah Nabi itu belum diampuni dosa-dosanya? Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya. Nabi itu sudah maksum, tidak minta ampun pun Nabi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok Nabi di sini berdoa? Ini adalah ngajari untuk kita. Nabi itu ngajari, makanya Nabi itu artinya sama dengan guru. Guru itu tugasnya, kerjanya adalah ngajari murid-muridnya. Kalau Nabi itu ngajari umatnya, maka Nabi walaupun diri Nabi itu sudah maksum, diampuni oleh Allah dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang, tetap beristighfar. Itu tujuannya adalah untuk
mengedukasi kita, untuk mengajari kita bahwasanya kita ini harus setiap hari rajin-rajin minta ampun kepada Allah. Dalam sehari semalam bahkan 5 kali sekurang-kurangnya kita minta ampun kepada Allah. Kapan itu? Pada saat tahiyat akhir ini tadi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu dan seterusnya tadi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan ketika seseorang selesai membaca tasyahud sebelum salam, disunahkan untuk berdoa. Jadi di dalam sholat itu yang disunahkan untuk berdoa adalah yang pertama, doa sendiri maksudnya adalah pada saat sujud terakhir. Saat sujud itu kita disunahkan untuk berdoa. Yang kedua pada saat selesai tahiyat akhir sebelum salam. Ada 2 ini. Maka yang lebih bagus lagi adalah ketika kita duduk, sebelum duduk ya, ketika kita sujud terakhir, kita berdoa kepada Allah. Umpamanya apa? Umpamanya kita minta atas kesembuhan orang tua kita, ya Allah sembuhkanlah orang tuaku, atau ya Allah sembuhkanlah ayahku. Pada saat tahiyat akhir nanti diulang lagi, ya Allah sembuhkanlah ayahku. Maka dengan izin Allah nanti orang tua kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja itu jalannya itu. Ada saja jalannya. Geraknya itu ada saja. Atau mungkin ada orang yang menolong, atau dengan gerak sendiri menuju ke sana untuk berobat sehingga sembuh. Jadi Allah yang menggerakkannya. Faslun fasal wa in kanatis sholatu raqatan. Kalau sholatnya itu 1 rakaat, ada nggak sholat 1 rakaat? Ada, diantaranya adalah sholat witir. Sholat witir bisa 1 rakaat. Sholat tatawwu juga 1 rakaat. Kalau sholatnya itu 1 rakaat, au rakaataini atau 2 rakaat, jalasa fi akhiriha mutawarikan, maka duduk pada rakaat akhirnya itu adalah duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu artinya duduk berpinggul. Jadi itu duduk yang bertumpu pada pinggul. Bukan duduk iftiras tapi duduk tawaruk. Duduk tawaruk kemarin sudah dijelaskan, yaitu dengan meletakkan kaki kiri di bawah di bawah betis kaki kanan. Sudah itu kaki kanannya, telapak tangannya ditegakkan dan jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Seperti itu. Wa yastashidu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertasyahud dan mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan juga keluarga Nabi, wa yad'u ala ma wasafna. Setelah itu baru berdoa seperti yang telah kita ceritakan tadi. Jadi ini ketika seseorang duduk tahiyat akhir, duduknya adalah tawarruk. Duduknya bertumpu pada pinggul. Kemudian membaca tasyahud. Setelah membaca tasyahud, kemarin sudah dijelaskan ada 5 yang harus dibaca. Setelah itu baru membaca sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, lalu berdoa seperti yang barusan tadi kita jelaskan, yaitu berdoa berlindung pada Allah dari 4 hal, kemudian berdoa untuk keperluan kita sendiri, yang mana yang kita suka. Wa yakrahu ay yaqra'a fit tasyahudi, dan di dalam duduk tahiyat akhir itu makruh hukumnya kalau membaca Al-Qur'an, membaca ayat, maksudnya membaca surah. Misalnya innaka hamidum majid, terus bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim sampai terakhir gitu. Makruh hukumnya. Bukan malah dapat pahala, malah merusak salatnya gitu. Makruh hukumnya. Li'annahu halatun fi ahwali sholati lam tasyra' fi hal qiraah, karena pada saat duduk tahiyat akhir itu, pada duduk tasyahud itu adalah kondisi yang tidak disyariatkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak disyariatkan untuk membaca surah-surah Al-Qur'an. Oleh karena itu makruh hukumnya ketika kita bertasyahud atau sedang membaca tahiyat akhir lalu kita membaca Al-Qur'an. Fakarihtu, maka Imam Syirazi menyebutkan fakarihtu, maka aku makruhkan fiha, di dalam sholat, karruku'i wassujudi, seperti pada saat rukuk dan sujud. Saat rukuk makruh hukumnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Pada saat sujud makruh hukumnya membaca
ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga pada saat duduk tahiyat, makruh hukumnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau membaca tasbih itu tidak apa-apa. Makanya ada namanya sholat tasbih. Ketika kita rukuk boleh baca tasbih, ketika kita sujud boleh baca tasbih, ketika kita tahiyat pada saat duduk tahiyat akhir boleh baca tasbih. Pada saat kita berdiri, saat kita selesai membaca ayat Al-Quran, kita boleh baca tasbih. Boleh. Yang enggak boleh itu adalah pada saat rukuk, pada saat sujud, pada saat tahiyat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Faslun fasal, tsumma yusallimu. Setelah selesai semuanya, duduk tasyahudnya, sudah dibaca tasyahudnya, kemudian sudah berlindung pada Allah dari 4 hal, kemudian telah berdoa kepada Allah yang kita mau, yang kita senangi, lalu yusallimu, lalu mengucapkan salam. Wa fardun fis sholati, mengucapkan salam itu adalah rukun dari rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak mengucapkan salam. Enggak selesai sholatnya. Kalau enggak mengucapkan salam tidak selesai sholatnya. Bisa-bisa kalau orang sudah duduk tahiyat akhir langsung pergi enggak salam, sholatnya batal malahan, yang seperti itu. Belum selesai kok sudah langsung kabur. Maka mengucapkan salam di dalam sholat itu hukumnya adalah fardu atau merupakan rukun dari rukun sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhuru. Kunci sholat atau pembuka sholat, kuncinya sholat itu adalah suci. Miftahus sholati at-tuhuru. Kunci sholat adalah suci. Kita sholat enggak bersuci, enggak sah sholat kita. Bersuci itu boleh dengan berwudu, boleh dengan tayamum, sesuai dengan kondisinya. Tayamum tidak sah kalau tidak ada udzur. Tidak ada udzur tapi enggak ada air, tayamum boleh. Tapi kalau ada air, tayamum tidak boleh. Pas begitu tayamum, karena tidak ada air tadi kita tayamum, pas lagi sholat Allahu Akbar, hujan deras, batal sholat kita. Kenapa? Karena hujan turun tadi. Lalu apa yang kita lakukan? Cepat keluar, tadai air hujan, kemudian terus wudhu dengan air hujan itu. Maka kalau tayamum kita itu lantaran tidak ada air, maka begitu ada air langsung batal sholat kita. Atau kalau tidak begitu, umpamanya Pak Erwan ini pas lagi nggak ada air, lalu sholat dengan tayamum. Tiba-tiba Pak Haji Darul datang bawa ember, 2 ember isi air. Di dekat situ Pak Darul nampak, batal sholatnya itu. Jangan ditunjuki dia, batal dia. Jangan ditunjuki, batal tuh sholatnya. Kenapa? Iya ditunjuki. Ini ada air, apalagi sholat ditunjuki. Batal sholatnya yang seperti itu. Jadi kalau tayamumnya itu karena tidak ada air, begitu melihat air maka batal sholatnya. Harus ngambil air wudhu dengan air itu baru melakukan sholat. Nah, kunci sholat adalah bersuci, baik berwudu maupun tayamun. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkan yang tadinya halal itu adalah takbiratul ihram. Kita sekarang ini boleh minum, umpamanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ini. Contohnya, enggak apa-apa minum seperti ini, enggak berdosa kita. Tapi kalau sudah sholat, takbiratul ihram udah mulai Allahu Akbar terus minum, enggak boleh lagi. Enggak boleh lagi. Maka yang menyebabkan enggak boleh minum tadi adalah takbiratul ihram. Yang mengharamkan yang tadinya halal adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan kembali adalah salam. Kalau sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, minum tadi yang pada saat kita takbiratul ihram tadi kita enggak boleh, setelah salam jadi boleh, maka boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saja ini. Boleh minum begitu. Jadi
Kunci salat adalah suci, yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkan kembali adalah taslim, mengucapkan salam. Wali annahu ahadu tarafai salati fawajata fihi nutku. Karena salam itu adalah merupakan ujung daripada sholat, maka wajib mengucapkannya. Tidak boleh membatin, tidak boleh dalam batin, tapi wajib mengucapkannya. Wajib diucapkan lewat lisan, nggak boleh pakai isyarat. Lalu bagaimana kalau bisu? Kalau bisu yang mengucapkan semampunya melalui mulutnya. Kalau bisu, kan ada orang bisu, umpamanya kayak Pak Fauzi itu di akhir-akhir dari kepegawaiannya terkena stroke, tapi yang diserang itu lidahnya, sehingga dia tidak bisa mengucapkan yang jelas di situ, ngomong nggak jelas. Kita ngomong dia dengar dan dia paham, tapi menjawab itu dia berat. Maka ketika dia seperti itu, maka mengucapkan salam sedapatnya. Untuk orang yang normal, yang biasa, maka ketika salam itu harus diucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Sekurang-kurangnya dirinya sendiri yang dengar. Bukan harus orang lain yang dengar, dirinya sendiri yang dengar. Katar fil awali, seperti di ujung pertama, yaitu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya dirinya sendiri yang dengar. Itu harus diucapkan lewat lisan kita, lewat mulut kita harus diucapkan. Takbiratul ihram harus diucapkan, salam juga harus diucapkan. Wasunnatu, dan sunnahnya ayyusallima taslimaini, dan sunnahnya mengucapkan salam itu adalah dengan mengucapkan dua salam. Salam kanan dan salam kiri. Ahaduhuma an yaminih, yang pertama waktu noleh ke kanan, wal ukhra an yasarih, dan yang kedua pada saat noleh kiri. Noleh kanan Assalamualaikum warahmatullah, noleh kiri Assalamualaikum warahmatullah. Itu normalnya, itu sunnahnya. Wassalamu, lalu gimana ucapan salamnya itu seperti apa? Wassalamu ayyakula, dan salamnya itu hendaklah ia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Segitu, itu yang disunahkan itu, yang iya, ada yang dilebihkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sih sah, sholatnya sah. Tapi yang disunahkan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan itu Assalamualaikum warahmatullahi. Nih, kadang-kadang saking lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Nih, panjang nih, ditambahi. Belakang jawab Waalaikumsalam. Belakangnya jawab lagi. Nah, 5 riwayat Abdullah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abdullah radhiyallahu an qala, ia berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi. Nabi mengucapkan salam dari sisi kanan, maksudnya mengucapkan yang pertama noleh kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Ini riwayat Abdullah. Abdullah meriwayatkan Nabi ketika sholat noleh kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi, dan pada saat noleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Hatta yara bayado khaddihi, sehingga terlihat pipinya yang putih. Min hahuna wa min hahuna. Ini bahasa isyarat nih. Min hahuna, dari sini dan dari sini. Maksudnya adalah ketika noleh kanan, pipinya yang sebelah kanan terlihat dari belakang. Ketika noleh kiri, pipinya yang kiri terlihat dari belakang. Jadi kalau kita salam, bagusnya ya betul-betul noleh begini. Jadi kelihatan pipinya sampai kelihatan dari belakang. Begitu noleh ke kiri juga begitu. Sebagusnya seperti itu. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikit kali cuma nolehnya. Ya walaupun boleh itu boleh, tapi tidak sempurna. Sempurnanya adalah betul-betul noleh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sempurnanya seperti itu. Karena Nabi melakukannya seperti itu sampai terlihat pipinya yang putih
sebelah kanan dan pipinya yang putih sebelah kiri. Wa qala fil qadim. Gimana? Berlebihnya. Muku belakangnya. Ada yang berlebih lagi. Muku Yang penting jangan sampai mukanya ngadep ke belakang. Sampai muter ke belakang gitu. Enggak, yang seperti itu malah makruh yang seperti itu. Sampai mukanya muter ke belakang. Enggak boleh yang seperti itu. Ya sah-sah cuman makruh saja. Wa qala fil qadim, dan disebutkan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i, in ittasa'al masjidu, apabila masjid tempat dia sholat itu lapang, wa kathuran nasu, dan di masjid itu banyak orang, sallama taslimaini, maka mengucapkan salamnya 2 kali. Nah, ini disebutkan dalam qaul qadim. Kalau masjid tempat kita sholat berjamaah itu lapang, orangnya banyak, wa kathuran nas, maka salamnya 2 kali. Wa in saghara, tapi kalau masjidnya kecil, wa in sagharal masjidu, kalau masjidnya kecil, wa qallan nas, dan orangnya sedikit, sallama taslimatan wahidatan, cukup mengucapkan 1 salam. Ini dalam qaul qadim. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang pertama ini. Dalam qaul qadim seperti itu. 5 ruwat Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yusallimu taslimatan wahidatan, bahwa Nabi SAW mengucapkan salam hanya 1 kali, tilqa wajhihi, yaitu menolehkan wajahnya sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena masjidnya kecil, kemudian orangnya juga sedikit. Wali anna salama li'ilani bil khuruj, karena salam itu adalah untuk memberitahukan bahwasanya salat selesai, bil khuruji minas shalah, memberitahukan bahwasanya salatnya sudah selesai. Jadi ketika orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, salam pertama itu menunjukkan bahwasanya salatnya sudah selesai. Enggak usah diumumkan, bapak-bapak udah selesai kita salat, enggak usah kayak gitu. Cukup kita mengucapkan assalamualaikum, salam pertama, itu artinya sholat kita sudah selesai. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya diteruskan dengan pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Berikutnya kita jawab. Pertama, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada sebagian Ustaz, mana yang baik berdoa di tasyahud akhir atau di sujud terakhir? Pertama, berdoa di sujud akhir atau tasyahud akhir. Kedua, dalam kita sholat tahu-tahu asin, tanpa sadar kita mengucapkan alhamdulillah, mengeluarkan suara, apakah sah atau batal sholat? Terima kasih. Iya. Yang pertama, ada sebagian ustadz yang mana? Ada sebagian ustadz mana yang baik berdoa tasyahud akhir atau di sujud terakhir? Jawabannya kedua-duanya baik. Pada saat tasyahud akhir baik, pada sujud terakhir juga baik. Yang lebih baik lagi adalah pada saat sujud terakhir dan ditambah atau diulang lagi pada saat tasyahud akhir. Jadi begitu sujud terakhir berdoa itu, setelah selesai tasyahud berdoa lagi, itu lebih bagus lagi. Dalam kita sholat tahu-tahu bersin tanpa sadar kita mengucapkan alhamdulillah, mengeluarkan suara, apakah batal sholatnya? Pada saat kita sholat bersin lalu mengucapkan alhamdulillah dengan tidak sadar, maka sholatnya tidak batal. Maka sholat itu akan batal ketika kita sadar mengucapkan itu. Umpamanya si A berdoa pas lagi sholat itu bersin, acing alhamdulillah, kedengaran suaranya, sebelahnya ngomong, yang sebelahnya si B ngomong seperti tadi nih, seperti ini, sebelahnya ngomong yarhamukallah, jawab lagi sama dia yahdibukumullah. Kedua-duanya sholatnya batal yang seperti itu, karena itu sudah dipraktekkan oleh Muawiyah pada saat sholat di belakang Nabi.
tiba-tiba orang di sebelah Muawiyah itu bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah menjawab yarhamukallah. Sebelahnya menjawab yahdikumullah. Maka ditegur oleh Rasulullah selesai sholat. Karena dia tidak tahu, maka dia tidak disuruh Rasulullah untuk mengulang sholat. Artinya karena tidak tahu menjadi tidak membatalkan sholat. Sama dengan tadi bersin acing alhamdulillah, nggak sadar maka sholatnya tidak batal. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan 1, jika Maulid Nabi banyak, masjid menghiasi podium acara dengan tanaman-tanaman dalam polybag. Di dalam polybag ada tai ayam dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Najis sengaja dibawa ke dalam masjid. Kedua, secara adab dan akhlak taklim dengan melihat itu, bagaimana caranya? Bolehkah menasihati Ustaz sebaiknya melihat kitab dan menjelaskan bisa secara sempurna dan dengan dan baik? Terima kasih. Iya, baik. Ketika Maulid Nabi bawa polybag ya, yo ke depan. Nah, di situ tentu ada najis. Nah, terus yang ditanyakan ini bagaimana hukumnya gitu? Ketika najis itu tidak nempel di karpet, nanti dibawa dibawa keluar ya sudah, nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita sholat di atas najis. Kalau sholat di sebelah kita najis nggak apa-apa. Iya, misalnya kita sholat, kira-kira di sebelah kita tuh najis, tapi kita tidak sujud pada tempat yang najis, duduknya tidak duduk pada tempat yang najis, tidak apa-apa, sholat kita sah. Tetapi kalau pas kita duduk di bawah kita najis, maka sholat kita tidak sah. Lalu gimana supaya sah? Kita bentang tikar, di bawahnya ada najis tapi di atasnya tikar atau karpet umpamanya, atau perlak. Kita sholat di atasnya itu enggak najis, karena kita sholat di atas perlak, bukan di atas najis. Walaupun perlaknya itu di atas najis, karena kita tidak tahu di bawah ini, di bawah keramik ini bisa jadi ada najisnya. Tapi kita sholatnya kan tidak di najis itu, kita sholatnya di atas karpet ini, bukan di atas najis itu. Maka sholat kita tetap sah. Secara adab dan akhlak taklim dengan melihat HP, bagaimana caranya boleh menasihati ustadz sebaiknya melihat kitab dan menjelaskan bisa secara sempurna ya. Melihat HP-nya itu karena melihat apa? Misalnya sambil taklim apa ini yang ngajar atau yang belajar ini? Ketika yang ngajar membuka HP ya karena memang barangkali materinya ada di HP, yaitu boleh-boleh saja. Ya cuman yang jadi masalah kan kalau pas HP-nya error hilang ilmunya. Tapi kalau kita pakai kitab seperti ini, maka walaupun seandainya lampu mati, bisa dengan disenteri masih berjalan. Tapi kalau HP-nya itu tiba-tiba error nggak bisa dibuka, maka terputuslah pengajian pada saat itu. Lalu bagaimana kalau seandainya yang belajar itu yang sambil megang HP, ya itu artinya syarat dia belajar kurang. Karena syarat belajar itu diantaranya adalah sungguh-sungguh, Daka'un wa hirsun wa jatihadun wa dirhamun wa irsyadul ustadzi wa tuluz zamani. Syarat-syarat belajar itu yang pertama adalah zaka'un. Zaka'un itu artinya cerdas, maksudnya siap belajar. Siap belajar itu seperti ini, seperti gelas ini. Gelas ini ketika menghadap ke atas diisi air cepat penuh. Tapi ketika ini nih menghadap ke bawah kayak gini, sebanyak apapun air tidak pernah penuh-penuh. Ember ditaruh di depan rumah kita, di halaman kita, pas hujan lebat sebentar aja penuh. Tapi coba letaknya terbalik, itu nggak akan terisi walaupun
hujan dari pagi sampai pagi lagi nggak akan terisi. Itu artinya apa? Kalau ada orang belajar tapi sambil dengan membuka HP umpamanya yang seperti itu, berarti zakaunnya kurang. Zakaun wa khirsun, apalagi khirsunnya, kesungguhannya tamaknya kurang. Zakaun wa jitihadun, kesungguhannya kurang. Oleh karena itu yang paling bagus adalah ketika belajar ya curahkan seluruh, buka hati seperti meletakkan mangkok menghadap ke langit. Jadi begitu hujan langsung terisi. Tapi kalau mangkok menghadap ke tanah, sebanyak apapun hujan tidak akan terisi. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan 1. Bila sholat sunat qobliyah zuhur sebaiknya 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat dengan bagaimana prakteknya? Yang kedua, bila di pertengahan sholat berjamaah sang imam batal duduknya dan jamaah yang langsung di belakangnya tidak langsung menggantinya karena tidak memahami, lantas apa jamaah di sebelahnya yang menggantikan atau sebab bagaimana? Terima kasih. Iya. Yang pertama, bila sholat sunnah qobliyah zuhur sebaiknya 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat dengan bagaimana prakteknya. Sholat qobliyah zuhur itu 2 rakaat yang dicontohkan oleh Nabi, yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi yang dilihat oleh Umar Ibnu Khattab, maksudnya anaknya Umar Ibnu Khattab, itu menyampaikan sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Praktek gimana? Prakteknya usalli sunnatan qobliyata zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sudah itu baru takbiratul ihram, Allahu akbar, sambil pasang niat qobliyah zuhur 2 rakaat, Allahu akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah baca surah Al-Fatihah. Setelah baca surah Al-Fatihah baru baca surah Al-Quran yang ia sukai. Setelah itu baru ruku. Setelah ruku baru iktidal. Setelah iktidal baru sujud. Sudah sujud tegak lagi, baca surah lagi. Sudah baca surah lagi kemudian baru ruku lagi. Sudah ruku iktidal lagi, udah iktidal sujud, duduk di antara 2 sujud, udah itu sujud lagi, udah sujud lagi baru duduk tahiyat akhir, udah itu salam. Diulang sekali lagi dengan yang sama seperti itu. Jangan langsung 4 rakaat. Kemudian bila di pertengahan sholat imam tadi batal, terus yang di belakangnya tidak menggantikannya, bagaimana? Ya sebaiknya yang di belakang imam itu yang tahu, yang ngerti fikih, yang paham. Iya, jangan imam batal didiamin saja. Ya kalau seandainya pas belakangnya ini belakangnya pas tidak ada, ya sebelahnya dikitlah maju. Kalau enggak ya agak yang jauh dikit enggak apa-apa, maju. Tapi jalannya jangan langsung berurutan. Jalannya 2 langkah stop, 2 langkah stop, 2 langkah stop begitu sampai ke tempat pengimaman. Karena memang yang di depannya ini enggak bisa. Kalau merasa tidak bisa, ya janganlah di depan atau di belakang imam tepat. Sop depan kan panjang, tidak harus di depan imam kan. Yang di depan imam itu maka sebaiknya yang tahu, yang paham, sehingga tidak merusak sholat apabila imam batal. Karena buang angin ini kadang-kadang nggak bisa di kompromi ini. Bahkan kadang-kadang buang angin berserta ampasnya kadang-kadang itu. Ya kalau udah seperti itu kan payah itu kan. Nah, Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ketika berdoa pada sujud terakhir dan setelah tasyahud akhir sebelum salam, apakah harus dilapaskan atau cukup di dalam hati saja? Terima kasih. Jawabannya adalah boleh dilafalkan tapi hanya dirinya sendiri yang dengar. Atau juga boleh di dalam hati, kedua-duanya boleh. Dilafalkan tetapi diri sendiri yang dengar, nggak boleh kencang-kencang.
sampai tetangga kanan kirinya dengar. Jangan, apalagi pas doanya itu doa yang aneh-aneh, nanti bikin malu malahan. Dilafalkan, syaratnya adalah hanya diri sendiri yang dengar seperti bacaan-bacaan yang lain. Hanya diri sendiri, bukan orang, tidak keluar ke telinga orang lain. Dan boleh juga diucapkan di dalam hati. Boleh diucapkan di dalam hati. Kedua-duanya boleh dilafalkan dengan syarat hanya diri sendiri yang dengar. Yang kedua di dalam hati. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana berdoa yang baik setelah sholat fardu berjamaah? Apakah memang harus panjang? Apa cukup sedang-sedang saja, khususnya bagi imam? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalam. Kedua, Pak Ustaz, apa definisi dari sholat itu sendiri? Mohon penjelasannya. Iya, baik. Ketika seseorang jadi imam, bagusnya kalau doa itu yang penting-penting, yang poin-poin yang setiap orang perlu, tidak usah panjang-panjang. Karena kebutuhan orang berbeda-beda. Jadi cukup yang inti-inti saja. Makanya diakhiri ujung-ujungnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau seandainya doa hanya itu saja, apa boleh? Boleh langsung, misalnya walhamdulillahirabbil alamin, setelah membaca sholawat itu langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Itu pun juga boleh. Yang jelas diawali dengan membaca sholawat dan memuji Allah, kemudian diakhiri juga dengan membaca sholawat dan memuji Allah. Wassallallahu ala khairi khalqi dan seterusnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi yang paling bagus adalah doanya jangan panjang-panjang tapi mencakup keseluruhannya. Nanti kalau doa khusus biar doa sendiri. Yang kedua ini apa definisi dari sholat itu sendiri? Mohon. As-sholatu huwad doa. Sholat itu adalah doa. Jadi sholat itu adalah doa. Kenapa dikatakan sholat itu doa? Karena di dalam sholat isinya banyak sekali tentang doa-doa. Lalu definisi yang lain gimana? Yang lain adalah as-sholatu iftataha bit takbiri wa tahtimu bit taslimi. Dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Masih lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, apakah boleh membaca doa setelah salam pertama dan kedua? Dan apa hukumnya Ustaz? Ini gini, salam pertama sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Kemudian setelah salam kedua, wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Apakah boleh membaca doa setelah salam? Upaya salam pertama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, dan salam kedua wa na'udzubika min sakhatika, bukan wa na'udzubika, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salam pertama itu artinya sudah selesai kita sholat, maka kita boleh membaca apapun. Salam pertama itu boleh, termasuk kita membaca doa seperti ini. Salam kedua itu juga boleh, karena salam kedua itu hukumnya sunnah, tidak wajib seperti salam pertama. Maka boleh saja untuk membaca doa yang seperti tadi. Tapi lebih sempurnanya lagi adalah setelah selesai salam kedua-duanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru membaca doa ini. Dan bahkan tidak boleh ketika kita sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung setelah itu tegak dan sholat sunnah ba'diyah. Enggak boleh, harus ngomong dulu. Sepatah dua patah harus ngomong dulu. Umpamanya minggir situ dikit, umpamanya kayak gitu, baru sholat. Tidak boleh, makruh hukumnya begitu selesai salam tanpa mengucapkan apa-apa langsung tegak, kemudian melakukan sholat sunnah. Maka harus diselingi dengan ucapan yang lain, apakah zikir, apakah doa dan seterusnya. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz, apakah boleh dalam sholat sunnah dikerjakan langsung 3 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal? Oh gini, apakah boleh sholat sunnah
dikerjakan langsung 3 rakaat atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal? Jawabannya adalah boleh. Sholat sunnah langsung 3 rakaat atau langsung 4 rakaat boleh, tapi bukan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah, tapi sholat sunnah yang maksudnya adalah sholat tatawu boleh. Cuman yang dianjurkan, yang disunahkan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dilakukan di masjid seperti yang dilihat oleh Ibnu Umar, 2 rakaat salam. Tapi kalau di rumah mau 12 rakaat 1 salam juga boleh. Assalamualaikum Ustaz, terakhir izin Pak Ustaz mau bertanya. Dalam sholat setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan baca ayat. Imam ada baca ayat panjang, ada ayat pendek. Pertanyaan saya, baca ayat panjang dan baca ayat pendek pahalanya sama atau berbeda? Kalau baca ayat panjang pahalanya besar dan baca ayat pendek pahalanya kecil, atau sama pahalanya? Masalahnya makmum di belakang banyak sudah tua dan tidak tahan tegak lama. Terima kasih. Nah, ini kaitannya adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan ketika seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, maka pahalanya 1 huruf adalah 30. Dalam sholat 1 huruf 30. Kalau 1 huruf 30 membaca Bismillahirrahmanirrahim, udah berarti 19 kali 30. Nah, lupa saya ngitungnya berapa jumlahnya itu. Jadi kalau semakin panjang ayatnya, ya otomatis semakin besar pahalanya, karena hitungannya adalah per huruf, bukan per surat atau per ayat. Tapi kita nggak boleh memaksakan diri panjang-panjang akhirnya salah semua. Ada mau panjang akhirnya salah, tebulak terbalik. Ada yang ditinggal, ada yang loncat. Yang seperti itu malah ngurangi pahala. Yang paling kita bisa, yang paling kita hafal, itulah yang kita baca. Dan segitulah nanti sejumlah hurufnya kita memperoleh pahala berdasarkan hurufnya. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmi nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamin malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.